Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia dan juga kekayaan alam Indonesia, bentang alam ya. Kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya benua ya. Benua itu daratan yang luas pada suatu daerah. Ada benua Amerika Utara, ini benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia dan Australia, dan juga ada di kutub utara yaitu kutub selatan yaitu benua Antartika. Sedangkan di kutub utara itu ada lautan Arktik. Ini benua ya Antartika. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini bola dunia ya. Di sini ada yang namanya garis khatulistiwa. Ini nanti juga kita akan membicarakan tentang ini lagi. Indonesia berada dilewati oleh garis khatulistiwa. Ini penjelasannya sudah pada video sebelumnya. Nah, ini penampakan Indonesia ya. Fisiografis ini daerah pegunungan, daerah perbukitan, ini bentang alamnya ya, dataran tinggi, ini oren yang ini dataran tinggi ya. Terus di sini dataran rendah. Biasanya dataran rendah itu cenderung dekat dengan pantai ya, karena menghitung dataran itu dimulai dari tinggi permukaan air laut ya. Menghitung dataran itu diukur dari tinggi permukaan air laut. Nah, berdasarkan ini kita dapat keterangan bahwa Indonesia terletak di antara 91 bujur timur sampai 141 bujur 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Berarti Indonesia di sebelah timurnya Greenwich atau hitungannya. Nah, itu nanti aja. Kita ini ya, yang penting tahu dulu. Kalian tambah bingung. Nah, di sini pegunungannya ya, yang kemarin ini materi kemarin. Nah, kita lanjutkan untuk sekarang, yaitu mengidentifikasi kekayaan alam bangsa Indonesia. Kekayaan alam itu apa saja? Ya macam-macam ya. Nah, ini pulau yang paling padat adalah Pulau Jawa. Jawa di mana? Di sini Jawa ya. Di sini ada Pulau Jawa. Maaf, saya ganti warna merah. Ya, apa oranye? Ya, di sini Pulau Jawa. Ini pulau terpadat ya. Yang kedua, pulau paling sedikit penduduknya adalah Papua. Di sini Papua ya. Di sini Papua. Terus jumlah penduduk provinsi Lampung 200 sampai 559. Ini sekedar informasi ya. Keadaan jumlah penduduk provinsi Papua Barat kurang dari 10 orang per kilo. Jadi jaraknya itu kalau dalam 1 kilo itu rumahnya tidak pernah lebih dari 10. Jadi kurang dari 10. Provinsi paling padat provinsi ya ini. Kalau ini pulau ya, pulau terpadat di Pulau Jawa. Provinsi terpadat ada di DKI Jakarta. Provinsi yang penduduknya paling sedikit ada di Papua Barat. Kalau pulaunya Pulau Papua, ini Pulau Jawa, tapi tempatnya di DKI Jakarta. DKI Jakarta itu mana? Iya, ibu kota negara Indonesia. Ya, ini jumlah penduduk kita tahun 2010 tapi ya. Oke, asal suku-suku di Indonesia ya. Ini ada suku di Jawa, di Pulau Jawa itu apa suku Jawa saja? Tidak ya. Di Pulau Jawa itu selain suku Jawa ada suku Sunda.
Ya, ada juga suku Betawi ya. Betawi di mana? Di Jakarta. Sunda itu termasuk ada suku Baduy ya. Di daerah mana? Jawa Barat ya. Jawa Barat, Sunda di Jawa Barat, Betawi di DKI Jakarta. Ini semua ada di Pulau Jawa. Maaf agak cepat ya saya. Termasuk untuk di Jawa ini termasuk suku Bawean, suku Tengger, suku Osing dan lain-lain. Suku Bawean ini di Jawa Timur, di dekatnya Madura ya, suku Madura. Suku Tengger itu di Gunung Bromo, suku Osing itu di Banyuwangi ya. Ini Pulau Madura, karena Madura itu Jawa Timur tapi dia punya pulau sendiri, maka dia karena kita ini pembagiannya berdasarkan pulau, ada Pulau Madura, ada suku Madura. Pulau Bali ada suku Bali ya. Pulau Sumatera ini sukunya Pulau Kalimantan. Nah, yang terkenal suku Dayak. Nah, ini ada 268 dibagi suku-suku, ada suku ini ya. Jadi suku Dayak itu ada suku bangsanya 268. Sulawesi, ya ini sudah ya, bisa dibaca ya. Ada suku Papua, ada Asmat, Fak ya, Fak. Suku Dani ini yang paling terkenal ya, suku Dani sama suku Asmat. Yang lainnya juga terkenal, cuman yang paling terkenal adalah suku Dani dan suku Asmat. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ketampakan alam buatan. Kita kemarin sudah di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan. Nah, ketampakan alam itu diciptakan oleh Allah, ketampakan buatan diciptakan oleh manusia. Sudah ya. Untuk alam ya, ketampakan alam itu bentuk muka bumi ya. Jadi kalau kita melihat dari atas, bentuk muka bumi. Ketampakan wajah kita ya, bentuk wajah kita. Nah, ibaratnya bumi itu kepala. Nah, ketampakan wajah kita ya yang nampak dari seluruh permukaan kepala ya. Ketampakan wajah atau ketampakan kepala itu nampak dari seluruh kepala. Demikian juga alam itu ketampakan bumi ya, muka buminya itu seperti bagaimana. Lah kalau yang alam itu alami ya, terbentuk oleh peristiwa alam ya, sebenarnya ciptaan Allah. Tapi di sini karena kita ilmiahnya adalah karena terjadinya secara alami ya, bukan buatan manusia. Nah, ketampakan alam dibagi dua, yaitu daerah daratan dan perairan. Kemarin sudah ya, perairan apa dan daratan apa sudah ya, bisa. Ini ada tanjung, delta. Oh, ini kemarin tanjung sudah, pantai sudah, pegunungan sudah, dataran rendah ya, itu dekat pantai. Dataran tinggi ya sudah. Nanti di lain waktu kita lebih mengenal apa itu dataran rendah. Sebenarnya ini kelas 4 ya, dataran rendah, dataran tinggi, mudah-mudahan kalian ingat. Nah, untuk delta itu pertemuan antara beberapa sungai, 3 ya. Delta itu membentuk segitiga, sehingga ya delta itu pertemuan, terus ada membentuk pulau. Di sini ada sungai datang, terus di sini ada, setelah tembok di sini. Nah, di sini membuat pulau di sini namanya delta ya, atau di sini terus gini, delta itu ya. Oke, kita lanjutkan ketampakan bentuk muka bumi. Ini ketampakan atau bentuk mempengaruhi yang dibuat oleh manusia. Contohnya pelabuhan, waduk, bandar udara, kebun binatang, perkebunan, dan pemukiman penduduk. Oke ya, ini sudah jelas, sudah pernah. Ini Sumatera, ini gunung, lembah, bukit, sungai, dataran, pantai di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Bukan provinsi ya, bukan provinsi. Ini daerah gunung yang terkenal ya, daerah terkenal. Kalau kemarin kalian kan di foto di halaman sebelumnya kan sudah ditunjukkan gunung-gunung apinya. Nah, ini daerah yang terkenalnya ya. Ini juga Papua, Pulau Maluku, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, kita lanjutkan tentang iklim.
Nah, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah. Jadi iklim itu keadaan udara ya. Cuaca di sini maksudnya udara. Jadi iklim, ada iklim. Maaf karena sinyalnya kurang bagus ya. Ada iklim ya. Ada iklim, ada cuaca ya. Iklim itu apa? Keadaan udara. Udara pada suatu wilayah yang luas. Ini kurang ya, yang luas. Yang luas dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi keadaan udara yang berubahnya itu dalam waktu relatif lama. Cuaca itu keadaan udara, baik ya ini semuanya sama, suhu, tekanan, curah, angin, tapi keadaan udaranya itu kalau iklim itu ya kondisi udaranya kita ya, lingkungan kita. Kalau ini dihitung suhunya, dihitung tekanannya ya. Pada waktu pendek dan tempat tertentu yang relatif lebih sempit ya. Relatif lebih sempit. Nah, sedangkan berdasarkan letak astronomis, ini ya berdasarkan letak, Indonesia berada di wilayah tropis, dia beriklim tropis. Ini Indonesia beriklim tropis karena di wilayah tropis. Nah, bagaimana pembagian wilayahnya ini? Ini di sini. Di sini ini adalah pembagian iklim ya. Di sini ada yang tadi ada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa, maaf. Garis khatulistiwa ini lurus sebenarnya ya. Ini adalah garis yang dilewati oleh matahari. Jadi ini membagi dua bumi, daerah utara dan daerah selatan ya, membagi bumi menjadi daerah utara dan daerah selatan. Siapa yang membagi? Ini hanya bagian cahaya ya, matahari lewat itu tengah ini. Tapi kadang buminya yang agak miring ke selatan atau agak miring ke utara ya. Nah, di sini nanti ada pembagiannya. Di sini ada iklim tropis. Ini jaraknya nggak saya sebutkan sekarang. Nanti ada pembelajaran lain ya. Yang penting ada yang namanya iklim itu macamnya ini tropis, subtropis, iklim sedang dan iklim kutub. Masalah ukuran pembagiannya di lain waktu ya. Yang penting kalian tahu iklim ada iklim tropis, subtropis, sedang dan iklim kutub. Nah, kita mengenalnya yang namanya iklim tropis. Iklim tropis itu suhu udara tinggi sepanjang tahun. Rata-rata tidak kurang dari 18 ya. Kalau kita di bawah 18 pasti itu kondisi di luar kebiasaan ya, pasti kita kedinginan. Ataupun di atas 27 kita juga kepanasan karena itu di atas kebiasaan. Kita kan iklimnya tropis. Lah, lamanya siang dan malam hampir sama ya. Hampir sama itu tidak sama. Ya, kadang beda hanya sedikit yaitu 12 jam dan 12 jam. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap periode. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim musim maksudnya gini, kita ada dua musim yaitu ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, pada musim kemarau, anginnya dari mana, dan pada musim penghujan anginnya dari mana, itu penjelasannya lain. Jadi yang penting kalian tahu ada iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah. Jadi tergantung, kalau mataharinya ke sini ya anginnya akan cenderung menuju ke daerah sini. Jika mataharinya di sini anginnya akan cenderung ke sini gitu ya. Oke, ada iklim panas ya. Di sini ada iklim laut, ini dipahami ya. Terus angin musim.
angin muson. Nah, angin muson timur sama angin muson barat. Angin muson timur itu bertiup atau tenggara ya. Itu dari benua Australia ke benua Asia ya. Ini dari Australia menuju Asia sini. Nih, sedangkan sebaliknya angin muson barat dari Asia, ini dari Asia menuju dari Asia sini menuju Australia. Nah, ketika anginnya ini menyebabkan kemarau, ketika angin bertiup ke Australia itu menyebabkan musim penghujan. Nah, ada dua macam angin musim. Nah, ini mungkin musim barat dan angin musim timur ya. Udah saya jelaskan tadi. Kedua angin itu menyebabkan Indonesia mengalami dua musim selama 1 tahun ya. Musim hujan dan musim kemarau. Sama sudah saya jelaskan tadi. Angin musim barat. Nah, ini ya sudah di dari timur laut ya. Kalau musim barat itu dari timur laut. Dari sini ya. Timur laut melewati laut yang luas sehingga banyak mengandung uap air. Angin musim barat menyebabkan Indonesia menjadi hujan. Ini musim barat. Oh iya, berarti ini musim barat. Iya betul. Ini angin musim timur ya. Dari benua Australia, kadang ini angin musim timur, ini angin musim tenggara ya. Dari benua Australia menuju Asia melewati Indonesia. Oke gitu ya. Ini angin musim yang menyebabkan kenapa Indonesia itu hujan dan kemarau, punya dua musim ya. Itu karena adanya angin yang bergerak. Nah, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan, yaitu nomor 83 sampai 90. Nah, ini 90 tidak, ini bahasa Indonesia ya, pengelompokan flora dan fauna ya. Di sini nanti kalau kamu mau menjawabnya juga tidak apa-apa, karena nanti kalian belajar bahasa Indonesia itu tentang flora fauna, ini boleh kalian jawab, itu dapat bonus ya. Dan yang lainnya ini kerjakan 83 sampai 89. 90 tidak wajib ya. 90 tidak wajib karena ini terintegrasi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, demikian pembelajaran untuk IPS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.